teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari wawancara saya bersama salah satu guru BK di SMK Salatiga. Sebut saja beliau berinisial B. Nah, beliau ini sudah bekerja di SMK tersebut selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian di situ beliau juga sudah menemukan banyak sekali permasalahan yang ditemuinya, baik itu masalah bully, kemudian kekerasan seksual, pornografi, kemudian penggunaan media sosial yang berlebihan atau kurang bijak, kemudian adanya permasalahan keluarga seperti permasalahan ekonomi orang tua, kemudian perceraian dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu kasus yang pernah ditemui oleh ibu guru B ini. Sebut saja siswa ini bernama P. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebelumnya keadaan rumah tangga, kemudian keadaan ekonomi dan lain sebagainya masih baik-baik saja. Kemudian setelah 2 tahun ayahnya pergi merantau dan ada selingkuhan di tempat rantaunya. Kemudian itu berdampak pada situasi ekonomi dan juga psikologis anak dan juga ibu, karena mereka seketika selama 2 tahun yang lalu itu sudah tidak pernah diberi nafkah lagi. Kemudian mau tidak mau ibunya juga yang sekarang masih menganggur karena dulu juga kena PHK, itu mau tidak mau harus menghidupi 4 anak itu. Nah, anak berinisial P ini cukup ceria dan juga baik, akan tetapi kalau di rumah itu sifatnya berbanding terbalik dengan saat dia berada di sekolah. Saat di sekolah ceria, kemudian baik, dan layaknya siswa biasa, seolah-olah tidak ada masalah. Akan tetapi kalau di rumah dia merasa tertekan, merasa cukup stres karena menghadapi situasi keluarga yang cukup memprihatinkan, karena telah ditinggal ayahnya itu keluarga siswa P ini jika mau makan atau kebutuhan yang lain mereka harus jual baju-bajunya, kemudian harus sangat kesulitan dalam hal ekonomi. Siswa P ini juga kerap sekali menyaksikan ayahnya melakukan KDRT terhadap ibunya. Jadi ini merupakan suatu trauma yang cukup membekas di pikiran siswa P ini. Akan tapi setelah beberapa pekan setelah konseling dengan ibu B, keadaan siswa P ini sudah berangsur membaik dan sudah bisa ceria. Sekarang ibunya memutuskan untuk bekerja dan kemudian anaknya sudah cukup terlihat baik sampai saat ini. Nah, apa saja sih hikmah yang dapat kita petik pada kasus-kasus yang telah ditemui oleh guru B? Itu mengajarkan adanya pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita juga diajari untuk lebih empati kepada sesama. Kemudian ada pun tantangan menjadi seorang guru BK, yaitu bedanya generasi, karena guru BK yang sekarang ini di generasi X ataupun generasi milenial, sedangkan yang diajar adalah generasi Z, kemudian yang akan datang ini generasi alpha, beta dan lain sebagainya. Mau tidak mau seorang guru itu harus bisa menyesuaikan zaman atau
juga bisa menyesuaikan pola pikir siswa zaman sekarang. Ada pun tantangan yang lain, yaitu adanya aturan sekolah. Mengenai aturan sekolah, guru BK itu kalau di sekolah seringkali dianggap sebagai malaikat, karena ketika konseling menggunakan bisa humanis, empati, keterbukaan, dan lain sebagainya. Dan itu tuh bertentangan dengan aturan sekolah. Nah, kenapa? Karena ketika guru BK berhubungan dengan kesiswaan, misal mau tidak mau aib siswa itu terus disampaikan secara lugas kepada kesiswaan, dan sedangkan kesiswaan itu, nah jika sudah sampai ke kesiswaan, aib siswa itu otomatis bisa saja tersebar kemana-mana, dan itu cukup merugikan kepada siswa tersebut. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu minimnya komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, kebanyakan dari pengalaman guru B ini, orang tua itu seringkali tidak mengetahui perbuatan atau kelakuan anaknya baik di sekolah. Nah, seringkali itu tuh berbeda dengan apa yang mereka lakukan di rumah. Misal seperti kalau mereka di rumah itu dikenal baik, kemudian jarang keluar rumah dan lain sebagainya. Namun seringkali siswa itu perlakuannya kontras dengan yang ada di rumah. Bisa dipamitnya sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah, kemudian merokok di sekolah, mencuri dan lain sebagainya. Itu yang seringkali guru BK sulit untuk komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, menurut guru B ini, menjadi seorang guru BK adalah panggilan jiwa. Jadi harus bisa profesional, bisa membedakan mana kita harus berkecimpung dengan permasalahan yang ada di sekolah, dan kapan kita harus memposisikan diri ketika di rumah atau di luar sekolah. Jadi harus balance, harus profesional. Nah, kaitannya dengan school positif ini ada hope atau harapan. Nah, kaitan sebagai seorang guru BK ini membimbing anaknya untuk menyelesaikan masalahnya, terus bagaimana dia mencari solusi, bagaimana dia harus bertindak, dan harapannya si konseli atau siswa ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ada juga creativity. Activity ini bisa dari guru ataupun murid. Menggunakan kreativitas ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada siswa-siswa yang memiliki masalah tertentu. Di sini kreativitas itu sangat berperan, khususnya apabila ada permasalahan tertentu. Bagaimana caranya agar murid ini bisa tetap, misalnya kalau bolos bisa tetap masuk ke kelas, bagaimana caranya, kemudian bagaimana bisa membuat siswa itu memanage masalahnya sendiri. Nah, itu tadi beberapa ulasan mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama Ibu Guru B. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.